Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman media semua yang meminta untuk mengklarifikasi adanya sebuah berita. Jadi saya juga ingin tahu apa yang dikehendaki teman-teman media untuk saya bisa menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang tidak terkait dengan kewenangan saya. Itu yang harus dipahami, karena saya sudah mendapatkan informasi dari teman-teman media adanya sebuah berita yang lagi beredar terkait dengan permasalahan yang sudah selesai. Itu yang saya tahu. Jadi mungkin apa yang ingin diklarifikasi atau meminta klarifikasi atau tanggapan dari saya sebagai kuasa hukum dari Baim Wong, seperti itu. Ya Bang, jadi dari pihak Paula sendiri dia kan mengajukan ke Badan Pengawas MA terkait isi putusan gitu Bang, putusan cerai dari Paula dan juga Baim gitu, mengenai perihal hak asuh anak dan juga hasil dari psikotes gitu Bang, kalau nggak salah ya, yang menyebut kalau anak ini takut sama ibunya gitu. Terima kasih. Ada 3 poin yang saya bisa tangkap dari pertanyaan rekan media. 1 terkait dengan Bawas. Kalau Bawas saya tidak akan menanggapi karena saya tidak punya kewenangan. Itu menjadi hak mutlak daripada pengadu dan menjadi hak mutlak daripada Badan Pengawas di Mahkamah Agung untuk melimpahkan kepada pengadilan tinggi atau di pengadilan agama. Jadi saya tidak akan menanggapi. Tapi kalau terkait dengan pertanyaan kedua dan ketiga, saya sampaikan perkara ini sudah selesai. Perkara ini sudah diterima oleh termohon atau tergugat ya dalam bahasanya. Dia sudah menerima perkara tersebut, artinya sudah menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga perkara yang telah diajukan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi BHT, jadi berkekuatan hukum tetap, dan sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan sudah ada pernyataan pengucapan ikrar talak dan sudah ada bukti akte cerai. Artinya dengan adanya menerima putusan pengadilan tinggi, berarti masalah ini sudah selesai. Yang menerima, yang tidak mengajukan upaya hukum itu logika hukumnya adalah telah menerima putusan pengadilan tinggi. Nah, kalau tiba-tiba ada informasi terkait dengan persoalan hak asuh anak dan terkait dengan ahli, itu sudah bukan pada ranahnya lagi. Karena itu sudah diterima dan itu tidak ada upaya hukum apapun, baik yang dilakukan melalui upaya hukum kasasi setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI. Jadi itu yang harus dipahami. Ini masalah sudah clear dan dia sudah terima. Kenapa saya katakan dia sudah terima? Karena tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, kalau tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka dia telah membenarkan dan telah menerima adanya pertimbangan yang ada dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI. Karena di dalam perkara putusan yang terakhir itulah yang mengikat dan itu yang dilaksanakan seperti itu. Dan sudah ada ikrar talak, sudah ada akte cerai. Jadi secara yuridis hal-hal yang terkait dengan adanya pertimbangan dalam putusan maupun terkait dengan hal-hal yang menyangkut masalah saksi dan sebagainya atau ahli yang sebagainya ada dalam putusan, itu sudah clear, sudah selesai dan itu sudah diterima. Nah, itulah yang harus dipahami supaya tidak simpang siur. Manakala seseorang sudah menerima, tidak pada logika hukumnya tiba-tiba mempersoalkan sesuatu yang sudah dia terima secara bulat pada saat tidak mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Seperti itu. Sudah sempat berbincang mungkin Bang sama Baim Wong mengenai yang lagi ramai ini kan, kayak sudah. Kamis Paula ke PA gitu. Sudah, tapi Baim menyerahkan kepada saya karena Baim juga Baim bilang ini kan sudah selesai. Sudah ada ikrar talak, sudah ada akte cerai, dan sebetulnya itu adalah putusan pada Pengadilan Tinggi
Agama DKI yang menyatakan hak asuh ada di tangan Mbak Im Wong. Jadi, dan itu tidak diajukan upaya hukum. Artinya tidak keberatan terhadap adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama, maka logika hukumnya dia telah menerima. Kalau dia telah menerima, tidak pada tempatnya mempersoalkan. Apalagi mempersoalkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan itu tempatnya adalah ada sendiri. Jadi kalau keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, upaya hukumnya adalah banding. Kalau ada kita keberatan terhadap putusan pada tingkat banding, maka upaya hukumnya adalah kasasi. Itu jenjangnya yang harus dipahami. Jadi tidak bisa kita serta-merta mempersoalkan sesuatu sedangkan upaya hukum itu sendiri sudah selesai. Jadi upaya hukum untuk mengajukan kasasi sudah selesai karena pada saat adanya putusan banding tidak melakukan upaya hukum kasasi. Dia hanya menerima sehingga terjadilah namanya ikrar talak dan ada akte cerai yang sudah diterima oleh pemohon. Itu sudah clear. Itu masalah sudah clear. Tapi yang lain terkait dengan hak dia untuk mempersoalkan terkait dengan non yuridis itu saya tidak akan menanggapi karena itu adalah hak dari mereka. Ya, seperti itu. Tapi kuasa hukum dari Paula sendiri mempermasalahkan metode psikotes yang dilakukan oleh majelis. Selesai itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Sudah selesai dan itu supaya tidak tersesat masyarakat. Persoalan yang ada di dalam pertimbangan hakim dalam putusan terkait dengan keterangan saksi yang ada dalam putusan, terkait dengan keterangan ahli yang ada dalam putusan, upaya hukumnya harus sesuai dengan undang-undang. Artinya kalau itu terkait dengan putusan pada tingkat pengadilan tinggi atau banding, maka upaya hukumnya adalah kasasi, mengajukan keberatan. Apabila tidak melakukan keberatan terhadap putusan pada tingkat banding, maka dia membenarkan. Kalau dia membenarkan sangat tidak logis kalau dia mempersoalkan sesuatu yang telah dibenarkan. Dia membenarkan dia telah menerima putusan tersebut. Jadi membenarkan dan atau menerima putusan itu terbukti tidak adanya upaya hukum kasasi. Karena upaya hukum itu diberikan kalau Anda keberatan terhadap putusan pada tingkat pertama, Anda boleh mengajukan upaya hukum banding. Kalau Anda keberatan dengan adanya putusan pada tingkat banding, upaya hukum Anda adalah mengajukan kasasi. Pada tingkat banding sudah diputuskan tapi tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka logika hukumnya dia telah menerima dan membenarkan pertimbangan yang ada pada putusan pada tingkat pengadilan tinggi agama seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, hari ini juga kita melihat postingan Mbak Im, dia sedang liburan bersama Paula dan anak-anak. Ini apakah menandakan mereka sudah mulai akur untuk demi kelangsungan? Langsung ke tanya yang bersangkutan, karena itu terlalu ranah pribadi. Saya tidak akan menjawab, walaupun saya tahu, tapi itu menjadi ranah pribadi daripada seorang ayah dan seorang ibu. Saya tidak boleh masuk. Yang jelas, ini rame-rame ini ada persoalan baru ini, saya sudah berkomunikasi. Dian juga bilang ini kan sudah selesai. Dia bilang gitu. Artinya selesai itu dengan adanya ikrar talak. Pada saat ikrar talak juga dihadiri oleh kuasa hukumnya seperti itu. Berarti kedatangan kemarin itu bisa dibilang itu sia-sia atau percuma nggak sih? Saya tidak bisa menanggapi karena itu mungkin terkait dengan pengaduan yang lama, terkait dengan administrasi. Jadi kalau masalah administrasi dan itu menjadi ranahnya badan pengawas, saya tidak bisa mengomentari karena itu tidak menjadi ranah dan kewenangan saya. Saya tidak bisa masuk. Satu, saya bukan pengadu. Yang bisa menanggapi nanti adalah pengadu sendiri dan dari pihak yang diberi amanat oleh Bawas. Itu kan badan pengawas Mahkamah Agung memberi amanah kepada siapa? Kepada pengadilan tinggi atau kepada pengadilan tingkat pertama untuk memproses adanya keberatan, karena itu adalah aduan ya. Kalau aduan ada dua hal yang bisa Anda mencari informasi. Yang pertama kepada pihak yang diberi amanah oleh badan pengawas, mungkin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, atau kepada pengadu sendiri. Apa informasi? Kalau saya bukan pengadu, jadi dan saya tidak akan masuk kepada persoalan administrasi seperti itu karena itu menjadi kewenangan mutlak dari badan pengawas untuk memberikan pemeriksaan dan sebagainya. Saya tidak akan memasuki itu. Saya hanya menyampaikan informasi bahwa masalah ini sudah selesai dengan adanya ikrar talak, dengan adanya akte cerai seperti itu. Oke?